Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Alhamdulillah, syukurillah. Di kesempatan kali ini saya mau mereview unit Apple to Apple ya, Hino Dutro 110 SDL dan juga Isuzu Elf ya. Isuzu Elf NLR 55 LX. Ya, itu 110, ini 100 PS ya dengan 2771 PS ya. Kalau yang ini 4009, tetapi untuk panjangnya tidak jauh berbeda dan segmentasinya sama. Apple to Apple kita akan coba bandingkan ya. Silakan nanti disesuaikan dengan selera dan juga budget dari jenengan, karena tiap unit fitur beda-beda, tipenya beda-beda ya. Apa saja keunggulan dari masing-masing unit ini? Saksikan terus videonya sampai habis di Amin Channel tentunya. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen. Untuk para penonton setia Amin Channel yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share juga. Jangan ragu, jangan sungkan berikan feedback yang positif di kolom komentar. Apabila ada kebutuhan, silakan bisa hubungi nomor kontak person kami mengenai karoseri, spesifikasi, dan materialnya berikut dengan harganya ya. Oke, saksikan lanjut, kita review. Kita awali dari NLR 55. Oke, tampak depannya ya, untuk kacanya lebih luas bandingkan dengan Hino Dutro ya. Untuk kabinnya lebih luas yang NLR 55 LX ya, dengan panjang seruan 6430. Kalau untuk yang SDL panjang di kelasnya, kalau yang NLR 6 meter ya, untuk panjang karoserinya 43 ya, kurang lebih. Kalau ini 4,7. Yang ini juga sama, hampir sama seperti yang NLR 55 LX ya. Ini sama dengan FV71, kurang lebihnya di 4300 untuk cabin to end karoserinya ya. Oke, PT Putra Fajar Jaya Mandiri sudah memiliki SKRB. Jadi mengenai proses pengurusan uji mutu, kir, dan yang lainnya, legalitas kami lengkap. Silakan, jangan ragu, jangan sungkan, segera hubungi untuk minta penawaran. Kita buatkan penawaran sesuai dengan kebutuhan karoseri jenengan ya. NLR 55 LX di 2022 untuk wiper dan washernya sama seperti Hino Dutro. Kita fokus untuk dua unit ini dulu ya. Kita akan review sama ya, terpisah. Untuk front grille, bumper, dan juga headlamp semua sama, masih menggunakan halogen bolam. Hanya fog lamp saja kalau untuk yang NLR Elf ya, 55 LX warnanya putih mikanya. Kalau yang Dutro sudah berwarna kuning. Jadi kalau untuk visibility, penglihatan di saat cuaca berkabut, lebih baik yang berwarna kuning menurut saya. Oke, dan tinggi tentunya lebih tinggi Hino Dutro SDL ya. Ini posisi spionnya seperti ini. Kalau Dutro ada di samping juga sama, tapi lebih tinggi. Yang kacanya saja yang lebih luas, yang Isuzu NLR. Oke, ini emblem, ini kotor bisa hilang ya nanti ya. Tulisan NLR 55 nya stiker ya, 100 PS, yang ini 110 PS, 4009 cc. Yang ini 2771 cc, 100 PS ya. Oke. Ini besi. Kalau yang Hino plastik. Nah, ini kebetulan sudah kita buatkan box besi vertikal ya, dengan panjang 43. Untuk spek lengkapnya, dari material yang digunakan, bahan materialnya, ketebalan dindingnya berapa, dan yang lain-lain bisa hubungi Pak Amin, nanti dibuatkan penawaran ya. Nah, ini untuk pintu samping sebelah kiri penumpang passenger ya. Ada lampu sen tambahan. Kalau yang Dutro tidak ada ya. Nah, itu dia lebih luas, jadi penglihatan driver saat berkendara lebih aman melihat pengendara lain di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, untuk outer handernya berbeda dengan yang di Hino ya. Nah, itu horizontal dan vertikal. Kalau yang ini oke. Nah, untuk pintu cukup luas ya, jadi memudahkan passenger untuk naik dan turun.
pijakannya lebih besar ya. Oke, untuk profil bannya sebelum kita lihat ke dalam, 750/15 ya, 14 play rating sama. GVWR saya kira sama ya. Ya ini dengan 5 well pin atau baut roda 5 stud. Ya, sekaligus dicek juga untuk tekanan anginnya sebelum unit dikendarai di pagi hari, dan juga dicek juga untuk masing-masing well pinnya apabila ada yang kendur sebelum unit diberangkatkan. Kita biasakan pengecekan harian. Jadi untuk P2H itu bukan hanya berlaku di segmentasi dam saja ya, karena selama ini dikenal hanya untuk segmentasi unit-unit yang mining ataupun dump truck ya. Tapi saya rasa untuk pengecekan harian seringkali dilakukan pengecekan lebih safety, lebih aman ya tentunya. Oke, ini untuk jarak range. Nah, ini yang ada di kick. Posisi penempatannya harus tepat di kick frame untuk subframe-nya, untuk long membernya. Jadi tidak mudah retak, tidak salah menempatkan. Jangan sampai di atas keling ya, tetap harus di bawah jadi tidak bergeser. Kita bantu penguncian dengan baut dan juga U-bolt ya, ada U-boltnya. Ini posisi dari samping sebelah kanan terus sudah buatkan. Jangan lupa dilakukan pengecekan untuk well pin di pengecekan harian ya, baut roda. Intinya di Euro 4 bulan April ada perbedaan, penambahan beberapa item untuk main filter dan air filter, air cleaner, juga cover clutch, dan juga ada penambahan untuk nantinya diberikan alat seperti modelnya untuk penyaring ya, penyaring udara, gas buang, karbon dioksida atau NOx-nya ya. Jadi harus sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk daya gas buangnya yang low emisi. Bahan bakar juga di sini untuk Isuzu saya rasa untuk yang common rail sudah lebih dulu, lebih mumpuni ya, lebih siap, karena sudah mereka sendiri mengklaim sudah 10 tahun yang lalu lebih siap untuk menghadapi Euro 4 ya. Di tahun ini bulan April 2022 tangki sama-sama 100 liter sudah bisa menggunakan B30 karena lapisan dalamnya sudah dilapisi dengan aluminium coating, berikut dengan perangkat pendukungnya seperti selang-selang. Ini juga sudah tahan terhadap zat asam dari bahan bakar yang nantinya digunakan saat Euro 4 ataupun yang ini masih bisa menggunakan B30 ya. Nah, B30 itu banyak sekali kandungan lumpurnya dan untuk zat asamnya cukup tinggi, jadi mencegahnya korosi dan juga karet-karet yang mudah pecah ya. Ini untuk oli power steering ini ya. Yang sebelah sini coolant. Ini ada filter. Nah, ini ada penambahan nanti kalau untuk yang di Euro 4 untuk full filter dan juga water separatornya, karena sistem kerja gas buangnya berbeda, sistem kerja mesinnya berbeda antara Euro 2 mechanical dan juga Euro 4 yang sudah common rail. Untuk lebih lengkap dan detailnya belum dirilis, jadi kami hanya memberikan sedikit informasi saja. Nanti kita akan coba buatkan kembali apabila unitnya sudah masuk ke Fajar Jaya ya. Oke, nah ini untuk yang Dutro ya, untuk bukaan pintunya juga sama kurang lebihnya, cukup untuk naik dan turun lebih mudah ya. Nah ini warnanya beige ya, beige, dia lebih tinggi, atapnya juga lebih rendah dibandingkan yang NLR 55 LX. Oke, sama-sama 3 penumpang, 3 orang maksud saya, 2 penumpang 1 driver, sudah dilengkapi seatbelt 3 titik, retract juga sama, jadi menahan benturan ya. Ini air wiper, laci penyimpanan tertutup, naik ke atas. Oke, kalau Hino ada motifnya ya seperti ini. Model kursi juga berbeda, ini sudah ada headrestnya, sini juga sudah ada, yang tengah belum. Ini bisa dibuka juga
seatnya apabila melakukan pengecekan harian. Nah, ini ada recliningnya, maju dan mundur. Ini sudah tilt dan teleskopik juga, bisa menyesuaikan untuk layout. Oke friend, sekarang kita sudah di depan ya, sudah di luar. Nah, dikarenakan keterbatasan tempat yang memang agak sempit ya, dan ini juga unit sudah ada karoserinya, kita jadi tidak usah menjungkitkan kabin ya. Jadi sangat jauh berbeda antara unit ini untuk cc nya sendiri di 2771, yang ini 4009, ini 100 PS, ini 110 PS ya. Jangan sungkan, jangan ragu, segera tanyakan kebutuhan karoseri Anda di PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin. Nomor telepon dan alamat akan kita cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, dari panjang juga cukup panjang. Nanti untuk karoserinya Hino Dutro di 47, yang ini di 4,3 meter ya. Lebih detailnya tinggi piro, nah, lebar, nanti buatkan penawaran. Silakan yang minat hubungi Pak Amin ya. Oke. Ya, untuk sistem kerja mesin sama, turbocharger intercooler dengan inline diesel, turbocharger intercooler ya. Kalau untuk yang mesin ya, 4-step inline diesel engine di direct injection ya. Kalau untuk yang Dutro, kalau yang NLR itu di OHV atau overhead valve for direct injection cylinder turbo intercooler. Berbeda dengan yang di Hino. Oke, untuk cara kerja ataupun cara kerja mesin ya. Nantinya unit-unit ini di bulan April ataupun bulan Mei akan dirilis unit-unit terbaru yang sudah common rail ya, sudah Euro 4 ya. Untuk tampilan saya rasa tidak jauh berbeda, hanya spek mesin dan beberapa penambahan item seperti water separator ini ya, water sediment, full filter, main filter yang ditambahkan karena bahan bakarnya berbeda ya, bahan bakar yang berbeda. Kalau yang Euro 2 itu bahan bakar dengan Euro 4 berbeda. Kalau Euro 4 harus menggunakan bahan bakar sendiri dengan RON 51 karena tidak bisa menggunakan B20 atau bahan bakar biasa. Untuk sementara bisa menggunakan Pertamina Dex ya, Solar Dex, karena kualitasnya harus lebih baik untuk mencegah adanya gas buang yang berlebihan. Oke, silakan dipilih sesuai dengan selera jenengan masing-masing, atau Hino atau Isuzu ya, atau Mitsubishi. Nah, kami PT Putra Fajar Jaya Mandiri sudah melengkapi legalitas kami sebagai body maker dengan membuat atau mempunyai SKRB ya. Yang minat silakan ditanya-tanya. Oke, sementara itu dulu friend videonya ya. Kita sedikit perbandingan ya untuk merefresh saja. Mohon maaf kalau tidak terlalu detail ya, dikarenakan tempat dan juga waktu ya. Oke, ini sudah mau hujan. Monggo di subscribe yang belum subscribe, di like, komen, dan juga share video-video dari Amin Channel. Nyalakan lonceng notifikasinya. Oke friend, tadi sudah kita ulas sedikit perbedaan antara NLR 55 Isuzu Elf 2022 dengan Hino Dutro SDL 110 SDL ya 2022 ya, yang baru masuk di PT Putra Fajar Jaya Mandiri. Nuhun yang sudah memberikan waktunya, atensinya untuk menonton video kami sampai habis. Selalu pantengin terus Amin Channel agar kalian dapat informasi mengenai unit-unit niaga, karoseri, dan yang lainnya ya, perihal mobil-mobil truk ya. Terima kasih banyak untuk Isuzu lovers, Hino lovers, dan juga Mitsubishi lovers atas dukungannya selama ini kami channel. Yang belum subscribe, like dan komen, silakan di subscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.